Kalau aku pribadi sebenarnya fashion tuh lebih seneng ngeliat street style, gaya-gaya orang di luar. Tapi emang sebenarnya lebih suka mayoritas yang aku lihat tuh Jepang sih, karena kan mereka berani ekspor ya, walaupun cowok tapi mereka berani ekspor sama gaya fashion mereka gitu. Jadi memang sebenarnya inspirasi terbesar ya dari anak-anak muda yang ada di Jepang yang bisa dilihat di jalanan setiap hari gitu. Untuk fashion? Kalau aku pribadi sebenarnya fashion tuh lebih seneng ngeliat street style, gaya-gaya orang di luar. Tapi emang sebenarnya lebih suka mayoritas yang aku lihat tuh Jepang sih, karena kan mereka berani ekspor ya, walaupun cowok tapi mereka berani ekspor sama gaya fashion mereka gitu. Jadi memang sebenarnya inspirasi terbesar ya dari anak-anak muda yang ada di Jepang yang bisa dilihat di jalanan setiap hari gitu. Oke. Harus branded nggak sih kalau kamu sendiri? Kalau enggak, aku tuh bukan tipe yang harus branded, tapi harus aku beli sesuatu yang memang aku suka gitu. Jadi memang kalau misalkan ada sesuatu yang misalkan harganya murah tapi modelnya keren, kenapa enggak? Toh sekarang juga banyak lokal brand atau lokal designer yang bajunya keren-keren, nggak kalah sama brand-brand luar negeri yang high-end brand gitu istilahnya. Oke. Tapi di Instagram kamu kan kamu sering banget nih menunjukkan barang-barang branded kamu dari ujung kaki sampai ujung kepala gitu. Itu seperti apa sih gitu akhirnya kamu menciptakan image itu dalam diri kamu? Sebenarnya sih kalau misalkan posting high end brand yang ada di sosial media, terkadang memang itu ada yang partnership gitu. Jadi memang ada kerjasama sama high end brand store mereka yang ada buka di Indonesia gitu. Terus udah gitu memang karena aku mungkin basicnya memang juga suka dan cinta dengan dunia fashion gitu. Terus udah gitu banyak penawaran juga yang datang dari dunia fashion. Aku juga punya brand sendiri. Terus teman-temanku juga mayoritas circleku tuh pertemanan fashion influencer. Jadi ya itu mungkin akhirnya yang bisa dilihat di sosial media kan, soalnya kita jujur aja pasti pengen menampilkan yang terbaik dari diri kita kan di sosial media gitu. Jadi ya kadang-kadang soalnya kan kalau ada yang DM nanya misalkan kak brandnya apa gitu, kadang-kadang juga suka nggak bisa kejawab satu-satu. Jadi mereka pengen tahu apa yang dipakai, ya langsung di promote lewat sosial media gitu. Dengan hal tersebut pernah nggak sih kamu kejeblos dengan barang-barang palsu? Kejeblos, Ketipu yeah. atau kamu sendiri beli barang-barang palsu? Kalau beli alhamdulillah sampai sekarang belum ya, karena pasti carinya trusted seller, kalaupun itu online shop. Kalau nggak memang dari store-nya langsung belinya gitu. Jadi memang kalau nggak nitip teman yang pergi ke luar negeri gitu. Jadi memang atau beli sendiri bahkan gitu. Jadi memang alhamdulillah sampai sekarang sih belum ada pengalaman untuk ketipu ya. Zaman-zaman dulu mungkin sering pakai pernah pakai barang-barang KW nggak? Enggak sih. Kayak maksudnya mendingan pakai barang lokal brand yang nggak ada brand, istilahnya no brand, daripada beli yang imitation ya istilahnya gitu. Oke, Rangga sedikit dong. Kenapa sih sahabat-sahabat kamu memanggil kamu adalah Sobat Spekta? Sebenarnya itu dari zaman Smash sih. Jadi kayak memang mungkin sebenarnya karena jargon aku sendiri kan selalu spekta gitu. Jadi kayak aku mau pakai segala sesuatu yang spekta gitu kak. Jadi memang image yang terbentuk adalah kayak ya Rangga tuh emang spekta gitu penampilannya. Bahkan fansku sendiri nyebut aku Mr. Spekta gitu. Jadi kayak akhirnya teman-temanku semua kayak sobat spekta. Jadi ya apa ya, organik sih, maksudnya sebutan dari mereka tuh karena ya melihat aku dipanggil oleh orang di luar sana seperti apa dan emang image-nya juga spekta, jadi kayak ya mau nggak mau terbawa sampai sekarang gitu. Memang dari kamu sendiri yang pengen ngebuat image seperti itu kah atau seperti apa? Sebenarnya enggak, awalnya tuh cuman awalnya tuh gara-gara di interview sama salah satu infotainment. Terus aku ngejelasin barang tuh kayak ini barang aku spekta. Maksudnya itu kayak apa ya, jargon yang kayak keceplosan sendiri aja gitu, nggak sengaja diomongin. Tiba-tiba hostnya, waktu itu host infotainmentnya langsung kayak ngasih istilahnya memberikan icon, oh kalau Rangga tuh spekta gitu. Nah semenjak saat itu kayak fans-fans yang nonton akhirnya kayak nganggep oh emang Karangga tuh Mr. Spekta. Jadi kayak akhirnya ucapan itu ya terus apa ya, terulang kalau misalkan aku lagi jadi juri atau misalkan lagi nge-host gitu, selalu aja ada ucapan itu.
itu jadi sebuah kesenangan atau sebuah hal yang membuat kamu risih sih? Mungkin karena kesehariannya juga udah spekta, jadi jadi bukan sesuatu hal yang kayak jadi risih atau jadi beban ya, justru karena memang ya sehari-harinya memang aku kayak gini gitu, maksudnya emang nyentrik, emang unik, emang beda, jadi kayak ya udah spekta gitu. Tapi sama teman-teman tuh kan kamu banyak punya beberapa circle pertemanan. Itu menjadikan diri kamu jadi orang lain atau gimana sih? Karena kan kalau kita lihat dari pertemanan dengan si A, kamu jadi orang yang lebih emosian. Kalau dengan ini kamu lebih ceria dan lain-lain gitu. Siapa tuh emosian? Gimana? Sebenarnya enggak, mungkin kayak ada mungkin di beberapa postingan pertemanan aku, misalkan yang satu kayak marah-marah atau apa, ya itu tuh cuma main-main sebenarnya, kayak ya acting-actingan, karena mungkin memang basicnya aku kan sebelum masuk Smash juga pemain sinetron gitu, jadi memang ya ketika ada yang kayak apa ngajak ada rivalnya nih, akhirnya jadi kayak itu jadi bahan bercandaan kita sebenarnya, internal jokes, tapi ya akhirnya kayak orang-orang lihat di sosial media kayak gitu, padahal sebenarnya kayak itu cuma bercandaan kita, terus ternyata banyak yang suka, ya udah waktu itu kayak ada temen yang iseng akhirnya ngontenin terus gitu.